Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Kamus Bahasa Wanita. Ustadz Amar melangkahkan kaki keluar dari kelas. Ia merogoh sakunya mencari ponsel yang memang tidak pernah ia aktifkan selama di dalam kelas. Hal itu dikarenakan dirinya tidak suka pelajarannya terganggu oleh suara apapun. Maka para mahasiswa juga terkena imbasnya, karena mereka juga dilarang untuk mengaktifkan ponsel selama kelas berlangsung. Jika ketahuan tidak patuh, sudah pasti langsung ditendang keluar. Mari Pak, sapa para mahasiswi yang melewatinya. Mari, Ustadz Amar mengangguk datar. Tidak peduli melihat para mahasiswa yang sok cantik cari perhatian padanya, ia justru lebih fokus membaca pesan teks dari istrinya. Istri kecil, saya izin pulang telat ya, Om Suami. Tanpa menunggu lama, Ustadz Amar langsung menekan tombol panggilan suara. Beberapa saat kemudian, telepon diangkat. Halo, mau kemana? Tanya Ustadz Amar tanpa basa-basi. Ada acara organisasi. Sama siapa? Ada Kak Ana sama Kak Rama. Rama lagi? Iya, tapi kan gak cuma berdua. Ada Kak Ana juga. Ustadz Amar menghela nafas panjang. Pulang jam berapa? Katanya sih gak sampai malam. Nanti saya jemput. Beri kabar setiap 30 menit sekali. Iya. Telepon ditutup, Ustadz Amar lagi-lagi menghela nafas panjang. Entah kenapa, firasatnya selalu tidak tenang setiap kali mendengar nama Rama yang akhir-akhir ini selalu berada di sekitar istrinya. Sementara itu, Syahla pergi bertiga bersama Kak Rama dan Kak Ana menggunakan mobil milik Kak Rama. Syahla duduk di belakang dan kedua kakak tingkatnya itu duduk berdua di bangku depan. Sesampainya di rumah yang dituju, Syahla memperhatikan kedua seniornya itu bekerja. Ia kagum karena Kak Rama maupun Kak Ana terlihat sangat profesional. Akhirnya selesai juga, Kak Ana menghembuskan nafas lega. Mereka keluar dari rumah itu sekitar pukul 5:30 sore. Masih ada waktu nih, makan dulu yuk. Syahla hanya menganggukkan kepala sambil sibuk mengirim pesan pada Ustadz Amar. Memberitahukan kalau urusannya sudah selesai dan minta dijemput pulang. Dek Lala, Syahla mendongakkan kepala mendengar Kak Rama memanggil namanya. Mau makan apa? Tanya Kak Rama kemudian. Saya ikut saja, Kak. Kita makan di tempat biasanya aja yuk, ajak Kak Ana. Jam segini warungnya pasti masih buka. Oke, Kak Rama menoleh lagi ke arah Syahla yang masih sibuk dengan ponselnya. Yuk, Dek Lala. Syahla menurut. Ia kembali membuka pintu belakang mobil sebelum Kak Rama mencegah. Dek Lala duduk depan aja. Syahla terkejut. Ia langsung bertatapan mata dengan Kak N yang sudah terlanjur membuka pintu mobil depan. Nggak usah Kak. Saya lebih suka di belakang. Lo di depan aja. Kak N langsung menutup pintu depan dan membuka pintu belakang. Syahla merasa tidak enak hati. Tapi karena Kak N sudah bilang begitu, dia menurut. Lu kenapa pengen masuk sastra, Dek Lala? Tanya Kak Rama saat mobil sudah mulai berjalan. Oh, itu karena saya suka nulis novel, Kak. Oh iya, lu nulis di mana? Udah ada yang terbit belum? Gua juga pengen baca karya lu. Baru ada di aplikasi novel online sih, Kak. Belum ada yang terbit.
Syahla menjawab malu. Entar lu share link ke gua ya, begini gua juga suka baca novel. Oke Kak, ucap Syahla sumringah. Kalau gitu, gimana kalau lo coba bikin narasi buat artikel kali ini? Hah, Kak N yang sedari tadi hanya mendengarkan angkat bicara. Maksud lo gimana sih, Ram? Santai An, kita kan juga butuh generasi. Dek Lala kan suka bikin novel, jadi dia udah punya dasarnya. Lu tinggal bimbing dia sedikit buat bikin naskah. Ya tapi nggak bisa gitu juga dong Ram. Waktunya kan udah mepet, tinggal seminggu lagi. Protes Kak N. Syahla panik. Kenapa dua orang ini malah bertengkar? Ia lalu buru menyahut. Iya Kak, bener kata Kak N. Waktunya udah mepet, dan saya nggak yakin bisa selesai tepat waktu. Gua percaya kok sama kemampuan Dek Lala. N juga bakalan bantu kok. Iya kan An? Kak N tidak menjawab dan malah memalingkan muka ke arah jendela di sampingnya. Kalau buat video, lu pencet yang ini. Kak Rama tampak menunjukkan beberapa tombol di kamera digitalnya saat mereka sudah duduk di warung bakso. Gimana, bisa kan? Syahla mengikuti petunjuk Kak Rama dan mulai merekam video. Kamera digital adalah hal yang baru untuknya. Dia berseru takjub setelah berhasil mengambil video. Terus, untuk nyimpennya gini. Oh, Syahla menganggukkan kepalanya senang. Kak N yang duduk di depan mereka berdeham keras. Baksonya keburu dingin tuh. Syahla buru mengembalikan kamera ke tempatnya. Kemudian segera melahap makanannya sambil bincang ringan bersama Kak Rama. Sementara Kak N terlihat lebih banyak diam. Selesai makan, Syahla mencoba menelepon Ustadz Amar kembali. Belum ada balasan sejak terakhir kali ia mengirim pesan. Ceka, katanya mau jemput, Syahla mengeluh. Kenapa Dek Lala? Tanya Kak Rama penasaran. Oh, ini Kak, saya nelepon om saya. Kenapa, om lu mau jemput? Syahla menganggukkan kepalanya. Gua pikir, om lu tuh posesif banget ya. Syahla hanya bisa meringis. Tidak mau menjawab karena takut semakin banyak berbohong. Udah, biar gua aja yang antar sampai rumah, Kak Rama menawarkan. Nggak usah Kak, tolak Syahla panik. Bentar lagi bakal dijemput kok. Bentar lagi itu kapan, Dek Lala? Kak Rama melihat jam di layar handphonenya. Lihat nih, sudah hampir jam 6. Kamu pasti nggak mau telat sholat maghrib kan? Lagian nggak baik anak gadis di luar malam. Syahla menggigit bibir. Di sisi lain, dia takut Ustadz Amar akan marah melihat dirinya diantar pulang oleh Kak Rama. Tapi, kenapa suaminya itu susah sekali dihubungi sih? Akhirnya, dengan terpaksa, Syahla menganggukkan kepalanya.
Kak Rama mengendarai mobil sedan itu menuju kos Kak En terlebih dulu, baru setelah itu mengantarkan Syahla. Syahla melambaikan tangan pada Kak En yang tampak cuek dan langsung masuk ke dalam kos begitu saja. Meski cuma berdua di dalam kendaraan roda 4 itu, Syahla tidak merasa canggung sama sekali karena Kak Rama sangat seru diajak ngobrol. Perjalanannya juga tidak begitu terasa karena tahu mereka sudah sampai di depan gedung apartemen. Mobil Ustadz Amar tampak baru akan keluar dari area gedung saat Syahla keluar dari mobil Kak Rama. Melihat kedatangan istrinya, Ustadz Amar langsung membuka pintu mobil dan menghampiri mereka. "Selamat malam Pak," Kak Rama menyapa Ustadz Amar dengan sopan. Ustadz Amar melipat tangannya di depan dada sambil melihat mereka dengan tatapan tidak bersahabat. "Kok bisa kalian pulang bareng?" tanya Ustadz Amar menginterogasi. "Tadi saya sudah telepon, tapi Om nggak angkat. Ustadz Amar masih melihat mereka dengan tatapan tajam. "Kenapa nggak tunggu saya di sana?" "Maaf Pak, bukannya saya ikut campur. Tapi, kasihan Dek Lala kalau harus nunggu sendirian di sana. Lagi pula sudah malam, saya tidak mungkin meninggalkan Dek Lala begitu saja." Kak Rama berusaha memberi penjelasan. Dek Lala, ucap Ustadz Amar sinis. Syahla menyadari kalau suasana di antara mereka sudah tidak enak. Lantas ia buru berkata pada Kak Rama. "Kak, makasih ya sudah nganterin saya. Sekarang Kak Rama bisa pulang, takutnya kemalaman." Kak Rama menganggukkan kepala dan tersenyum pada Syahla. "Gua pulang dulu ya, Dek Lala." Syahla tersenyum. "Iya Kak, hati-hati." Sepeninggal Kak Rama, Syahla melirik suaminya takut-takut. Ustadz Amar tidak berkata apa-apa, tapi kedua tangannya masih terlipat di depan dada. "Om suami, tadi saya sudah telepon sampean, tapi nggak diangkat-angkat. Jadi saya terpaksa deh pulang sama Kak Rama." "Oh," jawab Ustadz Amar singkat. "Om suami marah lagi? Kenapa sih marah terus? Om suami tuh maunya gimana? Mau saya nunggu sendirian di luar malam begini?" "Kan om suami sendiri yang gak bisa dihubungi." Syahla menghentakkan kakinya kesal dan segera pergi meninggalkan Ustadz Amar. Ustadz Amar tersentak kaget mendengar omelan Syahla. Dia hendak menyusul, tapi ingat mobilnya masih berada di luar. Ustadz Amar akhirnya hanya bisa melihat kepergian Syahla sambil mengacak rambutnya frustasi. Sejujurnya, Ustadz Amar juga tidak mengerti kenapa dia bisa semarah itu hanya karena Syahla diantar pulang oleh kakak tingkatnya. Padahal, biasanya dirinya adalah orang yang berpikir rasional dan tidak langsung bertindak hanya berdasarkan perasaannya semata. Apalagi, kali ini memang benar salahnya. Saat Syahla menelpon, dirinya sedang asyik memeriksa hasil tes mahasiswanya dan ponselnya dalam keadaan silent. Barulah setelah azan maghrib terdengar, dia menyadari istrinya belum pulang dan buru
buru pergi menyusul meski sudah terlambat. Ragu, Ustadz Amar berdiri di depan pintu kamar Syahla. Mengetuk pintu pelan-pelan. "Hem," jawab Syahla dari dalam kamarnya. "Maaf, saya tadi marah sama kamu. Kamu sudah makan?" "Hem." "Sudah sholat maghrib?" "Hem." Ustadz Amar anggukkan kepalanya. "Saya tadi beli roti bakar. Kamu mau?" "Enggak. Kalau gitu, saya habiskan ya." Hening sejenak. Beberapa saat kemudian, Syahla kembali menjawab dengan satu kata andalannya. "Hem." Ustadz Amar menyadari istrinya benar marah. Akhirnya menyerah dan memilih memakan roti bakarnya sendirian. Di dalam kamar, Syahla memainkan jarinya di atas keyboard dengan tidak fokus. Bau roti bakar tercium dari arah dapur, membuat ia menelan ludah. Dia sebenarnya ingin menjawab, "Mau," saat tadi Ustadz Amar bertanya. Tapi, ya gengsilah. Pada akhirnya, Syahla baru keluar dari kamar setelah jam menunjukkan pukul 10 malam. Dengan langkah berjinjit, ia berjalan menuju dapur. Syahla membuka kotak kue di atas meja dan melotot karena sudah tidak ada apa-apa di dalam sana. "Kosong," seru Syahla. Dia membuka kotak yang lain dan isinya sama. Tidak apa-apa di dalamnya. "Kenapa?" Ustadz Amar yang sedang bersantai di dalam kamar membuka pintu saat mendengar suara dari arah dapur. Syahla langsung menatap suaminya marah. "Roti bakarnya om suami habisin?" Ustadz Amar menganggukkan kepalanya bingung. "Iya, kan tadi istri bilang gak mau." "Dasar gak peka," ucap Syahla kesal. "Kalau saya bilang gak mau itu bukan berarti gak mau beneran." "Hah, gimana?" Ustadz Amar bertanya kebingungan. Males." Syahla menghentakkan kakinya dan kembali masuk ke dalam kamar, meninggalkan Ustadz Amar yang masih menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sepertinya, Ustadz Amar harus mulai mempelajari kamus bahasa wanita sekarang. Paginya, Syahla pergi ke kampus dengan tangan penuh. Ia membawa laptop hari ini untuk menyelesaikan tugas presentasi sekaligus membuat artikel hasil wawancara kemarin. Melihat Syahla yang repot dengan bukunya, Ustadz Amar menawarkan diri. "Sini, biar saya bawakan sampai ke kelas." "Jangan," tolak Syahla mentah. "Nanti teman pada ribut." "Memang kamu bisa bawa semuanya?" "Bisa," jawab Syahla yakin. Saat kakinya melangkah keluar dari mobil, salah satu bukunya terjatuh. Syahla berusaha meraih dengan satu tangan, tapi buku yang lain malah ikut terjatuh semua. Syahla berjongkok dan memunguti bukunya satu persatu. Sebuah tangan kemudian terulur membantunya. Banyak banget bukunya, Dek Lala.
Syahla melihat ke asal suara dan terlihat Kak Rama sudah berjongkok di depannya sambil tersenyum. Kenapa sih bawa buku banyak banget? Buat ngerjain tugas Kak, Syahla menjawab sambil menerima uluran buku dari Kak Rama. Makasih ya Kak. Sama. Oh, halo Pak Amar. Syahla serta-merta menoleh ke belakang dan mendapati suaminya sudah menatap mereka tajam. Saya sudah telat nih. Saya pergi dulu ya. Tanpa memperdulikan kedua lelaki itu, Syahla langsung bergegas menuju ke kelas sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ditinggalkan oleh Syahla, dua laki itu saling bertatapan dalam diam. Anda itu memang tipe om yang posesif sama keponakannya ya, ujar Kak Rama memulai peperangan. Ustadz Amar tersenyum miring. Saya berbuat seperti itu untuk mencegah dia berhubungan dengan laki tak bertanggung jawab. Maksud Anda, saya tidak bertanggung jawab? Loh, memangnya saya ada bilang kalau laki itu kamu? Ustadz Amar melangkahkan kakinya mendekati Kak Rama. Tapi bagus sih kalau kamu sadar. Kalah telak, Kak Rama hanya sanggup terdiam sambil memandangi Ustadz Amar yang masuk ke mobil dan meninggalkannya sendirian. Sial, umpatnya dengan tangan terkepal. Bersambung.